Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Di sebuah kampung kecil yang tersembunyi di tengah hutan, hiduplah seorang pria muda bernama Rafli. Dia adalah anak pertama dari sebuah keluarga yang hidup dalam kekurangan. Ayahnya seorang pekerja keras, bekerja sebagai tukang kayu di desa itu. Sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang setia menjaga rumah dan anak-anaknya. Keluarga Rafli terdiri dari 5 orang. Selain Rafli, ada adik laki-lakinya yang masih bersekolah di SD dan sepupunya yang tinggal bersama mereka setelah orang tuanya pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Mereka hidup dalam sebuah rumah sederhana yang terbuat dari bambu dan atap rumbia yang sudah agak lapuk akibat usia. Kehidupan mereka adalah gambaran klasik dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Mereka tidak memiliki banyak harta, tetapi mereka selalu berusaha untuk hidup dengan rasa syukur. Setiap hari, Ibu Rafli masak dengan segala apa yang ada di dapur, berusaha menyajikan makanan yang cukup untuk keluarganya, meskipun seringkali itu hanya nasi putih dengan lauk sederhana. Ayah Rafli bekerja sebagai tukang kayu sepanjang hari. Dia membuat berbagai jenis perabotan rumah tangga yang kemudian dijual ke tetangga dan penduduk desa. Walaupun pekerjaannya melelahkan dan penghasilannya tidak selalu cukup, dia adalah sosok yang penuh kegigihan. Dia berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya meskipun terbatas. Rafli sendiri adalah sosok yang tangguh di usianya yang masih muda. Dia membantu ayahnya di bengkel kayu setiap kali ada waktu luang dari sekolah. Dia belajar bagaimana mengukir kayu dan membuat perabotan, meskipun pekerjaan itu kadang membuat tangannya penuh dengan lecet dan pahitnya kayu. Namun, di balik kerasnya kehidupan mereka, cinta dan kebersamaan selalu menjadi pegangan keluarga Rafli. Mereka makan bersama di meja sederhana mereka, bercerita tentang hari mereka, dan tertawa bersama-sama. Itu adalah saat-saat kebahagiaan yang sangat berarti bagi Rafli. Walaupun dia tahu bahwa keluarganya memiliki banyak kekurangan. Ketika ayah Rafli jatuh sakit karena penyakit yang tak kunjung sembuh, beban keluarga semakin berat. Ayahnya harus berhenti bekerja untuk sementara waktu dan itu berarti pendapatan keluarga semakin menurun. Rafli merasa bahwa dia harus berbuat lebih banyak untuk membantu keluarganya. Setiap hari setelah pulang sekolah, Rafli pergi ke ladang milik tetangga untuk mencari pekerjaan sambil membawa adiknya bersamanya. Dia membantu membersihkan ladang, mengangkat beban, dan melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan sedikit uang demi keluarganya. Pada suatu malam yang hujan deras, ketika mereka semua berkumpul di dalam rumah, Rafli melihat wajah-wajah lelah keluarganya dan dia merasa tertekan. Dia ingin memberikan mereka hidup yang lebih baik, tetapi situasi keluarganya membuatnya merasa terbatas. Air mata mengalir di pipinya saat dia merenungkan keterbatasan mereka. Ibunya mendekatinya dan memeluknya erat. "Tidak apa-apa, Nak. Kita akan melewati ini bersama-sama," kata ibunya dengan lembut. Malam itu Rafli tidur dengan perasaan campur aduk. Dia merasa terbebani oleh tanggung jawab untuk menjaga keluarganya tetap bahagia dan sehat. Tetapi dia juga merasa didorong oleh kekuatan cinta dan tekad untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Setiap hari Rafli pergi ke sekolah dengan buku-buku dan pensil yang sudah usang. Dia tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib keluarganya. Dan dia memiliki impian besar untuk adiknya yang masih muda, Fikri. Fikri adalah adik Rafli yang berusia 9 tahun. Dia adalah anak yang cerdas dan berbakat. Dan Rafli ingin memberinya peluang yang lebih baik dalam hidup.
Namun, biaya pendidikan adalah beban yang berat bagi keluarganya yang sudah terbatas. Rafli mencari solusi untuk mengatasi kendala ini. Setelah sekolah, dia pergi ke bengkel kayu tempat ayahnya bekerja dan bekerja paruh waktu untuk mendapatkan tambahan uang. Uang hasil kerja kerasnya itu tidak hanya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari keluarganya, tetapi juga untuk membiayai pendidikan Fikri. Meskipun itu adalah pekerjaan yang melelahkan dan kadang-kadang sangat sulit, Rafli tidak pernah mengeluh. Dia melihat wajah bahagia Fikri setiap kali dia membawa pulang buku-buku sekolah baru atau seragam sekolah. Dan itu adalah hadiah yang tak ternilai baginya. Setiap malam setelah pulang dari bengkel kayu, Rafli duduk di meja belajarnya dengan Fikri. Dia membantu adiknya dengan pelajaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sabar. Dia ingin memastikan bahwa Fikri memiliki peluang yang sama dengan anak-anak lain di sekolah. Namun perjuangan Rafli tidak hanya dalam hal uang. Dia juga harus menghadapi tekanan dari tetangga dan kerabatnya yang tidak memahami pilihannya untuk terus bersekolah. Mereka berpendapat bahwa dia seharusnya bekerja seperti mereka untuk membantu keluarga. Rafli seringkali harus mempertahankan pilihannya dengan tegas. Dia tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi adiknya. Dan dia tidak akan mengorbankan impian itu. Suatu hari ketika Rafli dan Fikri pulang dari sekolah, mereka melihat sekelompok anak lain di desa bermain dengan senang hati. Mereka semua memiliki sepeda yang baru, yang merupakan hadiah dari orang tua mereka karena telah lulus ujian. Fikri melihatnya dengan penuh kagum. Rafli merasa sedih melihat ekspresi keinginan di wajah Fikri. Dia tahu bahwa mereka tidak memiliki uang untuk membeli sepeda, dan itu membuatnya merasa terbatas dalam memberikan kebahagiaan kepada adiknya. Tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti dia akan membelikan sepeda untuk Fikri. Malam itu, ketika Fikri tertidur dengan buku pelajarannya di sampingnya, Rafli duduk di bawah lampu pelita dengan mata yang penuh harap. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia juga tahu bahwa cinta dan tekadnya akan membantu mereka melewati semua rintangan. Hari-hari terus berlalu dan perjuangan Rafli untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi adiknya Fikri semakin sulit. Meskipun dia bekerja keras di bengkel kayu setiap hari dan mengorbankan waktu bermainnya untuk membantu Fikri belajar, dia seringkali merasa terbebani oleh keterbatasan ekonomi keluarganya. Setiap kali melihat teman-temannya di sekolah tampil dengan pakaian baru atau barang-barang yang dia impikan, dia merasa cemburu. Dia ingin memberikan hal-hal tersebut kepada adiknya, tetapi dia tahu bahwa itu hanya impian yang sulit diwujudkan dalam kenyataan. Tekanan semakin bertambah ketika dia mendengar kabar bahwa ada ujian penting yang akan datang. Ujian tersebut adalah pintu masuk untuk mendapatkan beasiswa penuh ke sekolah menengah yang lebih baik. Rafli tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk Fikri. Tetapi dia juga tahu bahwa persiapan untuk ujian tersebut memerlukan buku-buku dan materi tambahan yang mereka tidak mampu beli. Dia mencoba mencari solusi. Dia pergi ke perpustakaan desa setiap hari setelah bekerja untuk membaca buku-buku pelajaran yang tersedia. Meskipun itu bukan pengganti buku sendiri, dia berharap dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada adiknya. Rafli juga meminta bantuan kepada gurunya. Dia menjelaskan situasinya dan meminta guru untuk memberikan saran atau bahan tambahan untuk persiapan ujian Fikri. Guru tersebut yang sangat menghargai semangat belajar Rafli memberikan beberapa buku bekas yang bisa digunakan oleh Fikri. Malam-malam sebelum ujian, Rafli membantu Fikri mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka belajar bersama hingga larut malam dengan lampu pelita yang sederhana sebagai satu-satunya sumber cahaya. Fikri belajar dengan tekun, merasa terinspirasi oleh dedikasi kakaknya.
Hari ujian tiba dan Fikri pergi ke sekolah dengan hati yang penuh harap. Rafli berdoa sepanjang hari berharap bahwa adiknya akan berhasil dalam ujian tersebut. Dia tahu bahwa hasil ujian tersebut bisa menjadi penentu masa depan Fikri. Ketika hasil ujian akhirnya diumumkan, Rafli merasa tegang. Dia mencari nama adiknya dalam daftar hasil ujian dan menemukannya. Fikri telah berhasil meraih peringkat tertinggi dan mendapatkan beasiswa penuh ke sekolah menengah yang lebih baik. Air mata kebahagiaan mengalir di mata Rafli saat dia memberitahu Fikri tentang hasil ujiannya. Mereka berdua merayakan kesuksesan Fikri dengan penuh sukacita. Dia tahu bahwa beasiswa tersebut adalah pintu masuk bagi adiknya menuju pendidikan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. Ketika dia melihat adiknya yang bersemangat pergi ke sekolah menengah baru, Rafli merasa bangga dan haru. Dia tahu bahwa semua perjuangannya, semua kerja keras dan pengorbanannya telah membuahkan hasil yang luar biasa. Dia juga merasa lega karena dia tahu bahwa adiknya akan memiliki atau peluang yang lebih baik dalam hidupnya. Meskipun Fikri berhasil mendapatkan beasiswa penuh ke sekolah menengah yang lebih baik, keluarga Rafli masih menghadapi banyak kendala dalam kehidupan sehari-hari. Ayah Rafli yang sakit terus memerlukan perawatan dan biaya pengobatan membuat mereka semakin terjepit. Rafli tetap bekerja di bengkel kayu, tetapi penghasilannya masih belum mencukupi. Dia merasa semakin terbebani oleh tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya, dan dia sering merasa putus asa karena keterbatasan ekonomi mereka. Suatu hari ketika dia sedang bekerja di bengkel, seorang sahabat lama ayahnya datang untuk berkunjung. Pria tersebut adalah seorang pensiunan tukang kayu yang pernah bekerja bersama ayah Rafli. Dia terkejut melihat kondisi keluarga Rafli dan mendengar tentang masalah kesehatan ayahnya. Setelah berbicara dengan Rafli, pria tersebut mengambil keputusan yang penuh kebaikan. Dia menawarkan bantuan finansial kepada keluarga Rafli untuk membantu mengatasi biaya pengobatan ayahnya. Rafli merasa terharu dan bersyukur atas tindakan baik orang tersebut. Bantuan finansial tersebut membuat perasaan Rafli campur aduk. Dia merasa lega karena dia sekarang dapat membayar biaya pengobatan ayahnya dan memastikan bahwa dia mendapatkan perawatan yang baik. Namun di sisi lain dia juga merasa canggung menerima bantuan dari orang lain. Dia adalah sosok yang tegar dan mandiri, dan menerima bantuan seperti ini membuatnya merasa rendah diri. Pria tersebut memberitahu Rafli bahwa teman-teman ayahnya di desa juga bersedia membantu jika dibutuhkan. Mereka menghormati perjuangan keras keluarga Rafli dan ingin membantu mereka melewati masa sulit ini. Rafli memutuskan untuk menerima tawaran bantuan tersebut demi kesehatan ayahnya dan kebaikan keluarganya. Dia tahu bahwa ada saatnya ketika kita harus merendahkan diri untuk menerima bantuan dari orang lain, terutama ketika itu untuk kebaikan keluarga yang kita cintai. Dengan bantuan finansial tersebut, ayah Rafli dapat menjalani perawatan medis yang diperlukan. Rafli juga memutuskan untuk menyisihkan sebagian dari uang tersebut untuk membelikan adiknya Fikri sepeda yang selama ini dia impikan. Dia ingin memberikan hadiah istimewa kepada adiknya sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan dalam ujian. Ketika Rafli memberikan sepeda baru kepada Fikri, mata adiknya bersinar dengan kebahagiaan. Mereka berdua pergi bersepeda bersama di tengah desa dengan senyum bahagia di wajah mereka. Dia merasa senang karena dapat memberikan kebahagiaan kepada adiknya, meskipun dalam keterbatasan yang mereka alami. Dari kisah ini kita belajar bahwa keadaan yang terbatas tak lantas membuat usaha kita terbatas. Karena di mana ada niat baik, di situ pasti ada jalan. Jadi selama nafas berhembus, selama itu pula kita harus semangat berjuang demi hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan
cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.